Pagi Bu Rina. Ya, selamat pagi Bapak. Tadi ada ini ya Ibu masuk di kelas 7 tadi ya? Jadi gabungan sih di kelas 7 dan 8. 7 dan 8. Karena asesmen yang 5 tapi yang mapalnya. Oh, ya. Kita ada janji kemarin ya bahwa akan melaksanakan supervisi ya Bu. Iya. Nah, ini apa namanya? Saya baca-baca dari RPP itu tujuannya ini eh, mengidentifikasi upaya menghadapi globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan melalui media yang dipilihnya sendiri ya Bu ya. Nah, ini apa namanya? eh, Kira-kira apa nih yang akan Ibu tekankan di sini Bu? Ya Pak, jadi di sini yang saya tekankan itu penerapan pembelajaran berdiferensiasinya gitu. Jadi kan dengan tujuan kan mengidentifikasi upaya menghadapi globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan melalui media yang dipilihnya sendiri. Jadi murid itu belajar dan menyelesaikan tugasnya itu melalui media yang dipilihnya sendiri, bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk rekaman audio atau video gitu. Jadi bebas lah terserah dia gitu. Jadi tidak dipaksakan harus sama. Jadi rencananya seperti itu. Oke, keren. Ya kayaknya ini ya diferensiasi dan sepertinya yang saya baca-baca juga dari strategi ini kayaknya lumayan menarik nih buat anak-anak nih. Ya. Oke. Nah, kira-kira apa namanya Ibu pengen saya membantu pengembangannya di bagian mana Ibu? Pengembangannya itu dalam penerapan KSE-nya mungkin. Oh, KSE ya. Oke. Sejauh ini mungkin penilaian Ibu pada kompetensi Ibu untuk KSE ini seperti apa Bu? Kalau menurut saya kalau dari skala angka ya mungkin kayaknya masih di angka 7 Angka 7 untuk KSE-nya gitu. Itu kan membangun kompetensi sosial emosional murid kan ya gitu. Pertama saya kan inginnya mereka itu kan kalau mengerjakan tugas atau belajar itu kan mereka dengan kesadaran diri sendiri gitu. Kalau sama ini kan masih yang harus selalu diarahkan oleh guru gitu kan. Intinya kayak guru yang harus memulai gitu baru mereka bekerja gitu. Yang itu mereka tuh langsung ya sadar diri lah gitu, langsung saja termotivasi untuk belajar tanpa harus diperintah mungkin istilahnya gitu. Ibu itu membangun kesadaran diri ya pada anak yang di dalam SD ini. Luar biasa Bu, artinya anak bisa mandiri tanpa kita bisa mengerjakan sendiri ya. Oke, mungkin spesifikasinya Bu, mungkin bagian mana nih yang mungkin yang perlu saya amati kira-kira di bagian KSE ini? Mungkin proses pembelajarannya kali ya, aktivitas belajar murid mungkin. Oh, oke, aktivitasnya tadi dengan kesadaran dirinya ya Bu ya. Itu kan ada hubungannya juga dengan pokoknya tadi Pancasila yang mandiri gitu. Tentunya ini Bu ya, artinya dalam kegiatan pembelajaran dalam implementasi KSE untuk membangun ini ya kesadaran diri, apa namanya, kira-kira harapan Ibu nantinya seperti apa nih? Ada observasi ini? Sih mereka itu ini kan rencananya kan belajarnya dalam kelompok nih, proses belajarnya. Jadi dalam kelompok itu kayak mereka bisa solid, kompak, terus bertanggung jawab lah tugas masing-masing kelompok itu. Dapat kompak, dapat berkolaborasi. Iya, dapat berkolaborasi gitu. Tanggung jawab dengan ya, dapat bekerja semua lah dalam kelompok itu kan. Jangan sampai ada yang
protes nanti dia aja yang ngerjain gitu. Biasanya anak seperti itulah. Iya. Oke. Nah, kira-kira strategi apa nih yang sudah Ibu siapkan? Ya, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi itu dengan menerapkan diferensiasi konten kan ya. Jadi nanti ada video sama artikel yang sudah di-share di grup sama buku paket TPS siswa. Saatnya jam 6 dimulai. Dalam artikel itu selain ada tulisan ada gambar. Ada konten, ada artikel ya, ada ini ya. Ada video, ada artikel yang dari gambar dan tulisan, terus buku paket siswa. Kemudian untuk diferensiasi proses ya pada aktivitas belajarnya itu kan ada diskusi kelompok, terus ada presentasi. Kemudian diferensiasi produknya proses belajar murid tadi yang medianya jadi sendiri gitu dalam menjawab dalam mengerjakan tugas kelompok itu nanti bisa langsung ditulis di LKPD, nanti ada disediakan LKPD, bisa ditulis di LKPD langsung gitu, atau mau dalam bentuk rekaman audio saja atau dalam rekaman video itu semacam vlog, atau mereka mau menggambar mungkin kertas gitu. Rencananya seperti itu sih, tapi nanti tidak tahu nanti implementasinya apakah terjadi gitu. Sebenarnya keren nih, seru sepertinya nih. Apa namanya, banyak diferensiasinya yang Ibu akan gunakan ya, strateginya luar biasa nih. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk ya. Oke, semoga bisa kita capai ya nantinya nih. Harapannya mau tadi di ini ya, Ibu merasa di ASN di angka 7 ya. Maunya nih mau keberapa nih itu? Ya kayaknya tidak muluk-muluk 8 deh. Oke, satu poin ya. Satu poin aja. Udah super banget. Oke, baik Bu. Kita ini ya langsung masuk ini ya. Selamat bersama murid ya. Ya. Tetap semangat dan terima kasih sudah bersedia apa namanya bersama saya ya masuk ke kelas Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat siang Bu Rina. Siang Bapak Mujib. Seru ya belajar tadi. Alhamdulillah. Oke. Mungkin sepanjang kita belajar di kelas tadi, Ibu merasa menilai performa kompetensi Ibu seperti apa tadi? Mungkin kepedean dunia. Saya rasa ternyata baik gitu ya. Ternyata baik gitu. Tapi saya rasa itu juga karena didukung oleh murid-murid yang juga proaktif gitu Pak. Jadi kan kolaborasi terasa sempurna gitu. Ya saya juga merasa seperti itu. Seperti itu. Oh iya, ya terima kasih Pak. Oke. Mungkin tadi murid-murid ya, artinya murid-muridnya aktif dan juga performa juga bagus. Oke. Mungkin izin saya menyampaikan pengamatan atau catatan-catatan saya tadi ya Bu ya. Tentunya fokus yang ingin Ibu tingkatkan tadi adalah bagaimana membangun kompetensi sosial emosional murid, membangun kesadaran diri murid, menguatkan kolaborasi, bertanggung jawab dan juga maunya gitu ya, maunya diferensiasi belajar ya. Itu sudah bagaimana membangun kesadaran diri, sudah mengingatkan kesepakatan belajar ya. Artinya bahwa hari ini kita belajar nih, itu juga sudah salah satu untuk mengingatkan kesadaran diri, kemudian mengajak murid refleksi kenapa tidak pulang bareng kelas 7 dan 8, kemudian juga Ibu juga membantu murid dengan teknik stop untuk meningkatkan percaya diri murid. Tadi itu percaya diri, konsentrasi pendidikan, ini juga sudah luar biasa yang sudah Ibu
implementasikan untuk membangun kompetensi kesadaran diri muridnya ya. Itu Kemudian berbeda ya. kolaborasi juga Itu sungguh luar biasa. Berarti ini tujuan pembelajaran kita berarti dapat dicapai ya, tercapai ya. Tujuan belajar kita adalah mengidentifikasi upaya menghadapi globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan melalui media yang dipilihnya sendiri. Jadi sukses ya mengingatkan dengan penting medianya kolaborasi karena kan berbeza ya. berbeda. Kita balik ke tentang kelompok kita aja. jadi Dan juga membantu kesibukan murid saat diskusi kelompok, ibu datang ke setiap kelompok itu juga membantu percaya diri mereka dalam berkolaborasi. Bagaimana menanamkan tanggung jawab juga ibu sudah tadi pertama di awal itu meminta murid untuk relawan mempersiapkan tulis, itu suatu sikap tanggung jawab yang luar biasa. Kemudian juga meminta murid untuk memimpin menyanyi ice breaking, nah itu juga salah satunya. Kemudian diferensiasi belajar yang ibu berikan juga ada nonton video, baca artikel, kemudian pilihan bentuknya juga ada yang produknya video, ada yang poster, prosesnya juga ada yang di luar kelas, ada di dalam kelas. Itu merupakan diferensiasi yang murid-murid bisa ambil nih ya, artinya apa yang mereka inginkan gitu ya, itu memberikan pilihan itu tadi. Artinya banyak yang saya lihat hal-hal yang luar biasa, banyak inisiasi murid. Tadi Anai berinisiasi, yuk kita bikin video aja. Kemudian Maya juga berinisiasi kan bagaimana bentuknya gambar aja. Kemudian Sahdi juga berinisiasi untuk ambil pensil ke asrama. Ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dalam berkolaborasi untuk hasil produk luar biasa. Kemudian ibu juga membantu murid melakukan presentasi murid tata cara presentasi, tata cara menanggapi. Ibu juga memberikan semangat kepada murid yang merasa belum percaya diri untuk presentasi, mempresentasikannya. Kemudian ibu juga membantu memperjelas pertanyaan teman yang belum jelas. Tadi Maya bertanya pada kelompok 1 tapi kelompok 1 agak kesulitan menjawabnya, ibu sudah membantu memperjelasnya. Dan juga testimoni Sahdi tadi meminta untuk belajar seperti ini ke depannya gitu. Dan ini merupakan suatu bentuk apresiasi. Mungkin seperti apa tanggapan ibu pada pengamatan ini? Iya. Ya, terima kasih banyak Bapak Mujib, itu sangat saya hargai karena saya merasa itu untuk apresiasi Bapak terhadap saya gitu ya, untuk dukungan gitu terhadap penampilan saya tadi, dan saya menerima semuanya Pak. Itu saya lega. Saya sangka tadi ya saat kita percakapan praobservasi saya melihatnya nanti anak-anak mungkin pelajaran terakhir gitu kan ya Pak. Nah, ternyata setelah observasi ya proses pembelajaran tadi ternyata itu semuanya mental gitu, tidak sesuai dengan sangkaan awal saya. Ternyata hasilnya, proses dan hasilnya ternyata luar biasa. Ya, jadi kalau dari skala bolehlah 10 Pak. Wah, naik ya 3 poinnya. Naiknya drastis luar biasa ya. Iya. Ini selamat itu juga, saya juga melihat seperti itu Bu ini rasakan gitu ya. Mungkin ada beberapa hal juga yang mungkin kalau boleh saya juga mungkin melihat hal-hal ini yang masih bisa dikembangkan gitu ya Bu ya. Artinya mungkin beberapa hal ini mungkin tadi ada murid yang pulang lebih awal ya, si Airo ini juga mungkin perlu pengembangan nih. Kira-kira apa langkah yang bisa Ibu ambil untuk mengantisipasi ke depannya anak-anak yang mungkin kemungkinan seperti ini. Kemudian juga Sandi selalu komen kapan pulang gitu. Mungkin itu juga bisa
berupaya untuk mengembangkan jika ada muncul pertanyaan ini apa nih yang mungkin ibu bisa lakukan gitu ya agar mungkin bisa memenuhi gitu kan, apakah dia minta perhatian atau mungkin hanya Betul Pak. ini aja gitu ya. Jadi sampai akhir ada kan Pak? Ada ya, betul, kayaknya hanya minta perhatian ya saat ini. Kemungkinan besar. Ya, ini oke oke ya, kira-kira mengenai hal yang perlu dikembangkan ini gimana tanggapan ibu? Iya Pak, pertama menurut saya manajemen waktu ya. Lebih pas lagi ya, tidak lebih dan tidak kurang. Iya, dan lebih menyiapkan kondisi murid lagi di awal gitu, di awal banget gitu, supaya mungkin lebih jelas lagi instruksinya gitu, kayak mereka jadi ngerti bahwa yang akan kita lakukan itu begini dan begitu gitu. Dan bayangannya jelas Ya, manajemen waktu dan menyiapkan kondisi murid ya. di awal banget gitu. Seperti apa mungkin langkah yang membuat ibu apa namanya bentuk ingin ibu rencana tindak lanjut nih dalam manajemen waktu dan menyiapkan kondisi murid ke depan? Dalam manajemen waktu ya satu tadi memang melihat jam gitu ya, sambil melihat jam lagi. Tadi kan saya sepertinya larut gitu tidak memandang jam di HP atau di pergelangan tangan gitu. Kemudian kalau untuk yang menentukan kondisi itu berkomunikasi di WA grup yang lebih intens lagi lah gitu, memperjelas bahwa yang akan kita lakukan selanjutnya itu ini dan itu gitu. Secara terperinci lah, karena sepertinya anak-anak butuh penjelasan terperinci seperti ini. Itu yang bisa ibu lakukan ya, artinya mungkin ada timekeepernya, ada penyapa, ada komunikasi sebelumnya di grup WA yang mungkin nanti seperti apa Bu ukuran keberhasilannya nanti dalam manajemen waktu dan menyiapkan kondisi murid ini harapkan gitu. Keberhasilannya ya, maksudnya seperti apa ya Pak? Mungkin ibu merasa bahwa manajemen waktu yang ingin ibu tingkatkan ini ibu akan merasa sudah berhasil gitu dalam manajemen waktu ini seperti apa nih kira-kira? Kalau pas 80 menit gitu. Oke, pas waktunya ya. Ini kadang-kadang memang sering lebih sih Pak ya, sering lebih sedikit lah, kali-kali seperti itu memang. Apalagi kalau terasa menyenangkan ya lebih beberapa menit lah, dari 80 menit. Mungkin ada sesuatu dukungan yang ibu butuhkan atau apa bentuk dukungan yang mungkin dalam manajemen waktu? Mungkin anak-anak bisa diminta mengawasi waktu, Memberdayakan murid ya dia untuk membantu waktu. Kapan kira-kira ibu mulai mencoba hal ini? nanti semester depan. Semester depan ya. Ya. Nah, dalam menyiapkan kondisi murid nih Bu, yang ibu inginkan ke depan ibu bisa lebih menyiapkan kondisi murid ini, seperti apa ukuran keberhasilannya Bu? Murid tidak banyak lagi protes. tidak banyak lagi protes di luar konteks gitu. Oke, tidak banyak protes luar konteks ya. Ini bagus juga ya Pak, itu kan ungkapan perasaan mereka kan terbuka gitu ya. Betul. Tidak sungkan menyampaikan pendapat Iya, ya. nah, berarti kan mereka merdeka. Betul. Setuju Bu. Mungkin dukungan apa yang ibu butuhkan untuk ini? Yang mana? Nah, untuk menyiapkan kondisi murid ini agar mungkin lebih siap belajarnya. Komunikasi yang intens tadi, Komunikasi yang lebih intens lagi. Sela-sela kesibukan lebih menyempatkan waktu lagi untuk memeriksa WA grup kita. Kapan kira-kira ibu mulai ini? Melakukan ini? Besok harusnya ya. Malam ini. Malam ini. Mungkin itu ya Bu ya.
percakapan itu luar biasa. Ibu sudah membersamai murid dan hal yang luar biasa tadi. Mungkin boleh Bu berikan umpan balik pada supervisi yang saya lakukan ini. Mungkin apa yang Ibu rasakan nih pada saat Ibu di coaching ini? Ya baik Pak. Jadi yang pertama saya merasa nyaman saja Pak. Karena kalau dulu ya, kalau saya cerita pengalaman saya dulu, kalau disupervisi oleh kepala sekolah itu terasa menegangkan Pak. Oke. Ya, kalau yang sekarang beda gitu ya, terasa lebih seperti komunikasi biasa saja gitu, tapi berisi gitu. Kemudian saya juga merasa mendapatkan dukungan dari Bapak kan atas beberapa apresiasi yang telah Bapak sampaikan tadi gitu. Kemudian beberapa catatan yang tadi juga Bapak sampaikan itu dapat memperbaiki langkah-langkah saya berikutnya. Jadi lebih bonafit lagi lah gitu. Lebih bagus lagi gitu. Ya mungkin cukup ya Irina. Terima kasih umpan baliknya, semoga lancar selanjutnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, dimaafkan. Sama-sama Pak.